Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-qa'iril ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk golongan kita, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua. Yang tidak hormat kepada orang tua, tua secara umur, tua secara ilmu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa jadi termasuk yang tidak hormat karena kiai di belakang, di bawah. Maka perlu dijelaskan, saya menghormati para kiai, para alim ulama, guru-guru kita semua. Mudah-mudahan sampai ke anak cucu kita juga termasuk orang yang menghormati, memuliakan para ulama. Innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, adalah ulama. Siapa itu wali Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takutnya kepada makhluk, sudah dihabiskannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi yang disebutkan Allah dalam Quran, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, supaya majlis kita terhindar dari majlis antanajifah, majlis bangkai yang busuk dan berbau. Yang hadir itu manusia yang hidup, bersih, suci, tapi majlisnya menjadi majlis bangkai karena tidak ada hubungan koneksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tahun jauh, 1442 tahun. Secara batas teritorial negara jauh. Yang satu di Indonesia, beliau berada untuk negara modern sekarang di kerajaan Saudi Arabia, tapi hubungan itu bisa didekatkan. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu dibawa, ditunjukkan kepada aku. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu padahal engkau sudah hancur berkeping dimakan cacing tanah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka salawat kita disampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada subuh ini adalah menjadikan masjid sebagai 2 poin. Pertama, tempat ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Ma nafi, illa isbat. Di dalam kelas ada murid, berarti di dalam kelas juga ada guru, karena tidak ada menafikan sesuatu. Tapi begitu ada nafi dan isbat, tidak ada satupun di dalam kelas kecuali murid, maka kalimat kedua ini lebih kuat. Maka kalau ada orang berkata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagus, tapi yang paling afdal la ilaha illallah. Boleh jadi dia mengatakan alhamdulillah, tapi dia puji makhluk. Boleh jadi dia berkata subhanallah, tapi dia sucikan juga makhluk. Tapi ketika dia berkata la ilaha, tidak ada satupun yang layak dipertuhankan illallah, maka kalimat itulah yang paling afdal. Maka dikatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Tidaklah kuciptakan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah, berarti tidak untuk yang lain.
Kalau begitu memahami ayat ini, maka selesai dari pengajian ini tak ada satupun yang mencari nafkah. Ketika ditanya, kamu tidak buka ruko pagi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku diciptakan hanya untuk beribadah. Lalu kalau begitu kontradiksi antara ayat ini dengan ayat yang lain. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Maka sesungguhnya Allah ingin berkata, mencari karunia Allah, mencari rezeki itu pun juga adalah ibadah. Jadi kalau begitu bisa beribadah di ruku, bisa beribadah di toko, di pasar, bisa. At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Kalau dia mati, dia akan bersama para nabi, para siddiqin, orang mati syahid, dan orang soleh, walaupun dia sedang berada di tempat dagang bisnisnya. Lalu kemudian kalau begitu pemahamannya, nanti zuhur orang juga tidak ke masjid. Pas azan berkumandang, hayya 'alas shalah, kamu tidak ke masjid. At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, karena dia fahami. Maka solusi memahami ayat-ayat ini adalah ada yang disebut dengan ibadah mahdah, pure, murni, tak bercampur dengan apapun. Itulah dia yang dilaksanakan di masjid. Tapi ada amal-amal, rutinitas, perbuatan, aktivitas, dia tidak ibadah tapi dia bernilai ibadah, maka dia bisa dilaksanakan di luar masjid. Ada ibadah yang hanya di masjid, itulah dia ibadah salat. Ju'ilat lil ardu masjidan, semua permukaan bumi dijadikan untukku sebagai tempat salat. Masjid di situ sebagai tempat sujud. Jadi kalau begitu kita bisa beribadah di kebun. Dulu orang-orang tua kita pergi ke sawah membajak, setelah itu dia dengar suara azan berkumandang, atau dia tidak dengar azan, dia lihat tergelincir matahari, dia ambil batang pisang, dia bersihkan kain pakaiannya, dia sholat di sawah, sholatnya sah. Berbeda dengan Yahudi hanya bisa beribadah di sinagog, tidak bisa di tempat yang lain. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu khasais keistimewaannya adalah dia bisa beribadah dimanapun berada. Sampai masuk waktu sholat dia beribadah, sampai masuk waktu azan berkumandang, kebetulan dia sedang musafir, maka semua permukaan bumi selama tidak tempat najis dan kotoran, dia bisa melaksanakan sholat di sana. Lalu kenapa judulnya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah? Kalau begitu Ustaz Somad sedang mengkritik judul ini. Tidak boleh panitia dikritik. Ibadah afdal di masjid. Umur umat yang paling pendek umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam meninggal 950 tahun. Lalu kemudian berkecil hatilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya paling pendek, usianya paling sedikit, badannya paling kecil. Ada 4 orang pada Bani Israel, ibadahnya waktu malam qiyamul lail 80 tahun, jihadnya di waktu siang. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah buat dosa kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah, 80 tahun tidak pernah sekalipun buat maksiat sekedip mata. Kalau ayat, hadis, riwayat ini dijadikan sandaran, betapa berkecil hatinya umat Islam. Tapi kalau dia istiqomah sholat di masjid, setahun saja mengalahkan ibadah Bani Israel. Bani Israel hanya bisa beribadah 80 tahun, sedangkan umat Muhammad SAW istiqomah sholat di masjid 1 tahun, maka ibadahnya sudah 27 tahun. Kenapa begitu? Karena 1 hari dia beribadah sama dengan 27 hari. Kenapa begitu demikian perhitungannya? Man shalla, siapa yang sholat al-jama'ata, sholat jamaah,
Salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatal fadhi, lebih utama daripada salat sendirian, bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Orang selalu menghitungnya satu salat. Satu salat di sini dengan satu salat di rumah 27. Iya, kalau ngitungnya satu salat. Tapi kalau ngitungnya satu tahun, maka orang yang istiqomah salat di masjid satu tahun berarti bertambah usianya 27 tahun. Kalau istiqomah 10 tahun berarti usianya bertambah 270 tahun. Kalau istiqomah 40 tahun tinggal hitung aja sendiri. Betapa umur umat ini luar biasa. Itu belum dihitung Lailatul Qadar. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dua pendapat ulama tentang makna alfi syahri. Yang satu mengatakan 1000 bulan itu memang angka nominal 1000 bulan 83 tahun. Tapi yang satu mengatakan bukan angka nominal 1000 bulan. 1000 dalam hitungan Arab adalah angka tertinggi, karena tidak ada sejuta. 1000 alf. Kalau sejuta, alfu alfi, 1000. Maka begitu dikatakan 1000 bulan, maknanya angka tertinggi yang tidak ada batasannya, unlimited. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Lalu kenapa tidak diberitahu siapa yang dapat Lailatul Qadar kemarin? Sudah 8 Zulqa'dah belum turun daftar nama yang dapat Lailatul Qadar kemarin. Karena kalau diberitahu, dijamin subuh ini tidak ada lagi yang ke masjid. Ketika ditanya, kenapa si Anu tidak ke masjid? Sudah keluar daftar nama yang dapat Lailatul Qadar. Sehingga dia tidak lagi merasa perlu ke masjid lagi. Maka Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak diberitahu siapa yang dapat sholat wusta, tidak diberitahu siapa yang dapat haji mabrur, tidak diberitahu siapa yang dapat Lailatul Qadar, supaya kita senantiasa merasa cemas, khawatir, takut, supaya kita senantiasa meminta, memohon, berharap mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Umar membawa lembaran Taurat, ditariknya, summa mazzaqahu birabi', dikoyaknya. Lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti ikut aku. Musa ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang membelah Laut Merah, fam fajarat min husnata asyrata aina, dipukulkannya tongkatnya memancar 12 mata air. Dia ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercapai cita-cita Musa ingin menjadi makmum. Pada saat Isra dan Mi'raj, Nabi bersalam, di belakangnya Nabi Ibrahim, di belakangnya Nabi Musa, di belakangnya Nabi Isa. Tapi bukan saya mau mengatakan bahwa hari ini saya imam dan yang di belakang saya ini makmum semua, bukan. Nabi Musa mendapatkan kehormatan, kemuliaan menjadi makmum bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita diakui, bahkan minum di telaga. Inni aral haud, aku melihat telaga yang begitu luas. Siapa yang minum di sana, la yazma'u fiha abadan, tidak akan haus untuk selamanya ketika panas terik di padang mahsyar. Siapakah itu ya Rasulullah? Ikhwani, kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Mereka yang minum di telaga itu kalian masuk juga, tapi ada orang yang khusus, ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Abu Hurairah beriman kepada Rasulullah SAW 3 tahun hidup dengan Nabi. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7, 8, 9, 10. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Nabi meninggal. 3 tahun dia hidup dengan Nabi. Umar bin Khattab dari mulai sejak awal Islam, laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Abu Bakar Siddiq, laki-laki anak kecil yang pertama masuk Islam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perempuan pertama yang masuk Islam, Sayyidatuna Khadijatul Kubra Ummul Mukminin. Mereka hidup bersama Nabi, salat, makan, tidur bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Tapi ada orang yang tidak pernah melihat Nabi, tak pernah menatap Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi.
Tapi kalau Nabi dihina, bangkit marahnya. Sedang mabuk dia, hilang mabuknya. Melihat Nabi dihina, bangkit semangat jihadnya. Ketika ajaran Islam dihina, orang turun ke jalan. Semua yang bertato, yang mabuk, yang preman, yang pirang, yang antingan, turun semua ke jalan. Ketika ditanya, kenapa kamu turun ke jalan? Kami tidak punya ibadah yang bisa kami bawa menghadap Allah. Mudah-mudahan cinta kami kepada Nabi ini dapat dijadikan sebagai peminta pemohon syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi adalah menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah masjid. Maka orang yang istiqamah salat ke masjid diberikan keutamaan, diantaranya sab'atun, 7 golongan yuzilluhumullahu fi zillihi, mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat naungan, tak ada atap, tak ada tempat bernaung berlindung, panas terik. Tapi di antara yang dapat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Dulu orang masih bisa pengajian di masjid, sekarang pengajian mesti mengurus surat izin. Dulu orang bisa subuh, zuhur, asar, maghrib ke masjid, sampai masanya masjid ditutup. Beberapa negara sekarang masjid ditutup. Dulu orang sejahat-jahatnya, senakal-nakalnya, setahun sekali masih bisa ke masjid. Sekarang ke masjid Idul Fitri pun tidak bisa, Idul Adha tidak bisa. Tiba-tiba kupon kambing saja yang sampai ke rumah. Betapa daging kambing tak dapat menenangkan orang, ketenangan dia dapatkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Allah bukan berarti Allah terkurung di dalam rumah itu. Rumah ustad berarti ada ustad di dalam. Rumah kiai berarti kiai bertempat di dalam. Rumah Habib berarti ada Habib di dalam rumah. Rumah Allah, bertempatkah Allah di dalam ini? Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, karena Allah sudah ada sebelum tempat dan waktu itu ada. La yahwihi makan wala zaman. Allah tidak bisa diukur dengan tempat dan waktu. Siapa yang mengatakan Allah bertempat, maka terjerumuslah dia dalam tajsim wa tashbih, menyeramakan Allah dengan tubuh, menyamakan Allah dengan makhluk. Tajsim diambil dari jisim, jisim tubuh, menyamakan Allah bertubuh, Allah berkaki, Allah bertangan, Allah bermata. Tajsim namanya, kelompoknya mujassimah, perbuatannya tajsim. Sedangkan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bantah dalam 2 ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Pejamkan mata, nampak macam-macam bentuk, terlintas di pikiran, itukah Allah? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Lalu mengapa masjid ini disebut Baitullah? Mengapa disebut masjid ini rumah Allah? Sesuatu yang ditempelkan kepada nama Allah, maka dia menjadi mulia. Abdun, hamba, rendah, hina, miskin, susah, melarat. Abdun, hamba, begitu ditempelkan ke nama Allah, maka dia menjadi mulia. Abdullah, nama yang paling mulia adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, hamba Allah. Rasul, utusan. Kamu saya angkat menjadi utusan saya, sampaikan pesan saya ke Pak RT. Utusan, orang yang disuruh, rendah. Tapi begitu ditempelkan nama itu kepada Allah, menjadi mulia. Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun, bulan, bulan yang biasa saja. Tapi begitu bulan itu ditempelkan kepada nama Allah, Syahrullah, maka dia menjadi bulan yang mulia. Begitu juga dengan bait. Bait rumah, itu rumah, sana rumah. Tapi begitu rumah itu ditempelkan dengan nama Allah, Baitullah, maka rumah itu menjadi mulia. Baitullah bukan Allah berdiam di dalamnya. Baitullah maknanya dia menjadi mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunan yang pertama adalah masjid. Ya Rasulullah, ya, apa bangunan pertama di atas dunia?
Inna awwala baitin wudi'a linnas, bangunan pertama yang dibangun di atas permukaan bumi. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah, yang berada di kota Bakkah. Nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Itulah dia Masjidil Haram. Setelah itu di mana lagi ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Kam bainahuma arba'un, 40 tahun. Bangunan pertama masjid, bangun yang kedua masjid. Bangunan pertama dibangun setelah keluar dari tanah suci Makkah juga adalah masjid, Masjid Quba. Bangunan pertama yang dibangun setelah Nabi hijrah juga masjid, bangunan Masjid Nabawi. Bangunan pertama yang dibangun sahabat Nabi setelah keluar dari Makkah Madinah, bangunan pertama di Afrika Utara ketika Amr bin As sampai ke Fustat. Sekarang Fustat berubah menjadi Kairo. Bangunan pertama adalah masjid yang dibangun sahabat Nabi, namanya Amr bin As. Itulah dia Masjid Amr bin As. Kalau mau sholat tarawih di Masjid Amr bin As malam 27 Ramadan, masuknya mesti zuhur, booking tempat zuhur, baru bisa dia buka di situ langsung sholat tarawih. Waktu itu imamnya Syekh Muhammad Jibril di Masjid Amr bin As. Saking kan orang ingin mengambil barokah sahabat Nabi yang sudah dijamin radhiyallahu an, tapi tetap ingin bangunan pertama yang dia bangun adalah masjid. Maka sultan-sultan, raja-raja, penguasa membangun masjid. Tidak ketinggalan Presiden Insinyur Soekarno membangun Masjid Istiqlal di awal-awal kemerdekaan. Kalau ada orang membangun masjid di zaman sekarang sebesar, semegah, sehebat itu, biasa. Masjid terbesar se-Asia Tenggara. Begitu arsitek-arsitek bule masuk ke dalamnya, mereka tercengang, terkejut. Kenapa? Tiangnya banyak sekali. Hebat masjid, megah. Maka mereka ingin tercatat sebagai orang yang membangun masjid sampai hari kiamat, amalnya tidak pernah putus. Perumahan-perumahan, developer, setiap developer membangun masjid, walaupun non muslim mereka tetap bangun masjid. Kenapa? Karena diwajibkan pemerintah sebagai fasilitas umum. Maka ini semua adalah keinginan manusia. Kalau dia takut kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia merasa sholatnya putus, dia merasa puasa Senin Kemisnya putus, dia merasa bacaan Yasinnya, tahtim tahlilnya putus. Tapi ada yang tidak putus sampai hari kiamat. Apa dia? Membangun masjid. Maka kita mesti tanamkan dalam hati, jangan mati sebelum bangun masjid. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid. Ustaz Somad sudah bangun masjid. Itu berapa banyak peletakan batu pertama yang saya lakukan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak sama seperti Nuri Khattab, orang di Kairo kaya. Bapak Ibu nanti kalau pergi umroh, insya Allah Covid berakhir kita bisa umroh, amin. Sampai di Kairo ada masjid, kubahnya warna hijau, Masjid Nuri Khattab. Masuk ke dalam, tertulis besar-besar tulisan, tidak menerima infak dan sedekah. Dia bangun masjid sendiri, tanahnya beli sendiri, bangun masjid sendiri, dia buat sendiri, tidak ada kota, tidak membangun infak dan sedekah. Seolah-olah dia ingin berkata, aku mau masuk surga, kamu buatlah pintu sendiri, buatlah tempat sendiri. Kalaupun dia tidak berkata demikian, mungkin dia tidak angkuh, tidak sombong, tidak egois. Dia hanya ingin berkata, kalau kamu mau sedekah untuk masjid, cari masjid lain, bangun masjid lain. Tapi kita tidak demikian. Karena keterbatasan ekonomi kita tidak bisa beli tanah bangun masjid. Maka paling tidak ikut pembebasan tanah masjid. Ini udah terbaca nih kemana arah ceramah Ustaz Somad. Ujung-ujungnya penggalangan dana. Tidak ada penggalangan dana. Masjid kita sudah bagus, sudah cantik, sudah hebat, sudah mewah. Jamaah di atas yang tidak bisa melihat ke bawah sudah disiapkan, ada monitor di atas, tapi kelihatannya nggak ada nih jamaah di atas. Ada, alhamdulillah ibu-ibu, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Begitu kaedahnya.
ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tidak bisa bangun masjid sebesar ini, jangan tinggalkan kosetnya, jangan tinggalkan pintunya, jangan tinggalkan dindingnya, jangan tinggalkan tiang dan pondasinya. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah menghibur orang-orang yang tidak mampu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu hiburan untuk yang ngasih semen 1 sak. Itu membahagiakan orang yang ngasih 1 truk batu bata. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada amalnya apa-apa. Beberapa pekan yang lalu saya di Medan, Sumatera Utara. Ada istana Melayu yang cantik dan indah, Istana Maimun namanya. Di depan Istana Maimun sebelah kiri ada kolam raja, di sebelah kanan ada masjid yang besar. Kebetulan di acara itu hadir raja muda, keturunan cucu cicit silsilah Tuan Raja yang membangun istana. Ustadz Somad untuk membangun istana itu dulu 300.000 sak semen. Bayangan saya berapa masjid bisa dibuat. Tapi untuk membangun masjid yang ada di depan istana 1 juta sak semen. Untuk istana cukup 300.000. Tapi untuk masjid dipanggil arsitek. Kombinasi antara timur dan barat. Arsitek Belanda, arsitek Timur Tengah. Jadilah Masjid Raya Al-Masud. Seolah-olah Raja Sultan Delhi ingin berkata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku memang tinggal di istana, tapi hanya 300.000 sak semen. Tapi untuk rumah engkau, memuliakan engkau dan hambamu yang soleh solat di sana, 1 juta sak semen. Maka kemuliaan, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu dipakainya untuk membangun rumah Allah. Membangun masjid diantaranya adalah keutamaan beribadah, dan ibadah yang paling utama diantara segala ibadah adalah, makanya salah satu pintu surga bernama babus shalah, pintu salat. Berapa banyak orang yang risau, galau, stres, depresi, dibawa ke masjid, tenang, lapang hatinya. Berapa banyak orang yang sakit. Tahun 2017 bulan Agustus saya ke Kairo. Dulu ketika saya kuliah di Mesir 98 sampai 2002, itu kursi-kursi banyak dibuat sebelah kiri dan sebelah kanan. Soft, ujung ada kursi 3, 4, sebelah kiri ada kursi agak 2, yang tua-tua di kursi. Yang tua sakit, tidak bisa berdiri, duduk. Anaknya datang membawa orang tua yang sakit ke masjid. Karena kalau dia di rumah hanya melihat dinding, melihat TV, dia stres, dia susah hati, dia galau. Sampai ke masjid hatinya lapang. 2017 terjadi perubahan luar biasa. Saya bandingkan dengan terakhir saya pulang tahun 2002. Apa yang Ustaz lihat? Tidak ada lagi kursi di kanan dan kiri, tapi dibuat kursi di belakang 1 baris, 2 baris. Kursi lebih banyak, artinya orang sakit lebih banyak. Untuk yang sakit tidak lagi di kanan, tidak lagi di kiri, tapi di belakang dibuatkan kursi 2 baris, 3 baris di beberapa masjid. Orang tua tetap dibawa ke masjid. Anak yang berbakti kepada orang tua, bukan berarti orang tua diletakkannya di atas kasur, dikasih bubur, dikasih pisang, dikasih jeruk, dikasih makanan, di depannya dibuatkan TV. Bukan seperti itu. Bawa dia ke masjid karena dia ingin berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Dia merasa sakit dia yang paling parah. Dia merasa dialah yang paling susah. Tapi setelah sampai di masjid, dia lihat ada orang yang lebih sakit. Oh, ternyata aku sakit, tapi ada orang yang lebih sakit daripada aku. Lapang dadanya. Kita ini melihat hidup ini tergantung membandingkan dengan siapa. Orang yang punya mobil mahal 2 miliar merasa Tuhan tidak adil. Betapa tidak adilnya Tuhan, kata dia. Kenapa? Karena dia mendongak ke langit melihat temannya punya pesawat pribadi. Tapi ketika dia lihat ke bawah, maka Allah menyuruh kita melalui Nabi Muhammad SAW, unzur ila man huwa asfala minka. Lihatlah orang yang berada di bawahmu, maka akan datang syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke masjid, kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Datang ke masjid, sedang merasakan kelapangan hati, kepuasan spiritual. Jangan larang orang tua ke masjid. Perempuan bagaimana Ustaz?
La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang perempuan untuk datang ke rumah Allah. Hadis sahih. Tapi katanya perempuan lebih baik di dalam rumah, lebih baik di dalam kamar, lebih baik di dalam tempat yang sempit di dalam kamar. Betul. Ketika terjadi fitnah, maka perempuan lebih baik di dalam kamar, lebih baik di dalam rumah, lebih baik di dalam tempat sempit di dalam kamar. Di Palestina, perempuan tidak ke masjid karena takut ditangkap tentara Zionis Israel. Tapi di lingkungan kita, apa ada tentara Israel yang sudah siap menunggu di balik pagar? Tidak ada. Maka perempuan tetap ke masjid. Perempuan sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Kenapa sebaik-baik sop perempuan itu perempuan yang paling belakang? Karena perempuan yang paling belakang itulah yang paling jauh dari laki-laki. Sebaik-baik sop laki-laki yang paling depan, karena laki-laki yang di depan inilah yang paling jauh dari perempuan. Laki-laki yang di depan paling jauh dari perempuan. Perempuan yang paling belakang paling jauh dari laki-laki. Itulah sop yang paling bagus. Tapi di masjid kita, laki-laki berada di lantai dasar, perempuan sampai tak nampak sama sekali. Ada juga di beberapa masjid perempuan di belakang dan satir hijab kain penutupnya hanya setengah tiang, seperti net main takraw saja. Masih nampak kelihatan. Anak-anak muda paling belakang sop, anak-anak gadis pula di depan. Lain bunyi amin anak muda itu. Amin gitu. Nah, ini masjid bagus. Tiru susunan ini perempuan sehingga tidak ikhtilat, tidak campur aduk, sehingga tidak merusak kekhusyuan hati. Bagus. Di sebagian tempat dibuat satu tempat khusus untuk perempuan. Supaya apa? Supaya perempuan leluasa, supaya dia tetap datang menikmati kajian-kajian. Aslinya menurut hukum dasarnya laki-laki lah yang mengajar istrinya fikih, akidah, cara sholat, bagaimana bacaan sholat. Tapi karena laki-laki tidak sanggup mengajar, maka dia bawa ke pengajian-pengajian di masjid. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kenapa perempuan dilarang ke masjid? Karena di rumah dia diajar, dididik oleh suaminya. Sekarang sudahlah di rumah suaminya tak bisa mendidik, di masjid pun dia pula dilarang ke masjid. Kapan lagi dia mendapatkan pendidikan? Dia izin ke mall, silakan. Mas, saya mau pergi belanja shopping, silakan. Saya mau ke masjid, nggak boleh. Ini semua adalah pelajaran bagi umat. Maka masjid adalah tempat beribadah. Tapi ibadah bukan hanya di masjid. Masjid tempat beribadah. Wa annal masajida lillah. Masjid milik Allah. Masjid tempat beribadah kepada Allah. Tapi ibadah bukan hanya di masjid. Orang Islam hebat luar biasa. WC, toilet, tempat najis pun bisa menjadi tempat ibadah. Di mana ceritanya Ustadz mengatakan WC jadi tempat ibadah. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi orang beriman buang air besar, buang air kecilnya menjadi ibadah. Ketika dia sebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dia dari WC itu dia berkata, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Mengapa keluar WC dia berkata ampunkan aku ya Allah? Karena selama di WC lidahnya dia tidak pakai menyebut nama Allah. Siapa yang menyebut nama Allah dalam WC, maka terlaknatlah dia. Karena WC tempat kotor, tempat najis, tempat setan. Maka keluar dari WC dia berkata, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Karena sudah tidak memakai lidah yang mestinya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tapi selama di WC tak dia pakai untuk itu. Maka sesungguhnya dia sudah merasa berdosa. Dosa bukan minum khamar, dosa bukan mengisap ganja, dosa bukan pakai sabu-sabu narkoba, dosa bukan berzina. Dosa apa? Dosa tidak memakai lidah untuk berzikir menyebut Allah. Maka keluar dari WC dia katakan, ghufranaka, ampunkan aku karena aku sudah berdosa kepada engkau ya Allah. Kalau tidak menyebut Allah, tidak memfungsikan anggota tubuh yang semestinya untuk itu, tidak dipakai untuk itu, maka sesungguhnya itu juga sudah merupakan dosa kepada Allah. Kita inilah orang yang paling banyak dosa. Jempol yang mestinya dipakai untuk berzikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, dipakai untuk
handphone yang tak pernah berhenti. Kamu kenapa dari tadi main handphone? Handphone saya pun juga isinya adalah tasbih tahmid, Ustaz. Oh mantap. Inilah handphone yang masuk surga sama punya sama sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian menuju kemakmuran. Makmur. Apa yang dimaksud dengan makmur? Begitu ditulis. Kemakmuran umat. Makmur arti awal asal makmur itu ramai. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan, meramaikan masjid Allah. Saya dalam perjalanan ceramah ke masjid ini, dari masjid tidak ramai sampai masjid ramai sekali, dan sekarang sampai pada fase puncaknya takut ramai. Dulu awal-awal tausiah, seminggu sebelum pengajian sudah diumumkan nanti akan ada pengajian yang akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, tolong kita ramaikan. Sebelum kajian dibuat banner baleho panjang-panjang, di-share di grup-grup WhatsApp. Sampai akhirnya ramai sekali, dan puncaknya sekarang tidak diumumkan karena takut ramai. Macam-macam masa sudah kita jalani. Makna makmur adalah ramai. Makanya ada namanya Al-Baitul Ma'mur, rumah yang ramai. Kenapa rumah itu dikatakan rumah yang ramai? Karena satu hari malaikat masuk 70.000, besok 70.000, lusa 70.000, kemarin 70.000, hari ini 70.000. Sejak rumah itu diciptakan sampai hari kiamat, setiap hari malaikat tawaf 70.000. Dan yang ikut tawaf hari ini tidak keluar esok, yang ikut esok tidak keluar lusa sampai hari kiamat. Maka rumah itu ramai sekali. Letaknya persis tepat di atas Ka'bah. Kalau dijatuhkan batu kerikil ke bawah, maka jatuh di atas Ka'bah. Ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, Adam rindu melihat Al-Baitul Ma'mur, rumah yang ramai itu. Maka dia rindu ingin seperti itu. Allah perintahkan kepada Jibril untuk membangun Ka'bah tepat di bawah Al-Baitul Ma'mur. Di atas ramai, di bawah ramai. Al-Baitul Ma'mur ramai, di Ka'bah juga ramai. Sekarang Baitul Ma'mur ramai, Baitullah sunyi, protokol kesehatan. Bahkan kita pun tak bisa berangkat haji dan umrah. Apakah jangan-jangan di Baitul Ma'mur juga tidak ramai, Pak Ustaz? Tetap ramai, karena Covid tidak bisa kena ke malaikat. Yang tawaf di atas itu malaikat. Malaikat yang bertawaf ucapannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga yang diucapkan orang tawaf di bawah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga yang diucapkan planet-planet mengelilingi matahari dan putarannya sama ke kiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiga makhluk berputar dengan ucapan yang sama di tempat yang berbeda. Planet-planet mengelilingi matahari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, rumah yang diramaikan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Manusia mengelilingi Ka'bah dengan ucapan yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya ucapan yang baik bagi orang yang tidak bisa berkeliling sama sekali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan amal soleh, habibatani ilar rahman, paling disukai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dulu orang takut pergi ke Makkah, orang kaya tidak mau pergi haji umrah. Pak Haji, Bapak tidak berangkat haji tahun ini? Tidak Pak Ustaz, uang cukup, uang banyak. Kenapa nggak berangkat? Belum hafal doa 7 putaran. Sekarang doanya sudah hafal, nggak jadi berangkat. Betapa manusia mudah sekali Allah membolak-baliknya. Makna kemakmuran pada awalnya adalah ramai, tapi makmur yang kita maksud adalah kemakmuran umat, mapan secara ekonomi. Kenapa kemapanan umat secara ekonomi dibangun di masjid? Karena jamaah yang paling solid
adalah jamaah masjid. Keseimbangan antara sholat dan solid. Banyak orang sholat tapi tak solid, banyak yang solid tapi tak sholat. Kita ingin jamaah ini sholat dan solid. Solid dia. Ustadz Somad, di antara tempat belanja umat Islam sudah pada tumbang, tapi tempat belanja minimarket masjid ini paling solid dalam acara tadi malam. Kenapa begitu Pak? Karena jamaahnya selesai sholat langsung diarahkan untuk belanja ke minimarket masjid, sehingga uang jamaah berputar di antara jamaah. Sekarang kita punya jamaah tapi duitnya dipakai orang lain. Kambing punya susu, sapi punya nama. Susu apa? Susu sapi, padahal yang punya kambing. Apa maknanya? Jamaahnya punya kita, sholatnya tempat kita, tapi duitnya dipakai oleh orang lain. Masjidnya masjid kita, jamaahnya jamaah kita, air minumnya punya orang lain. Kecuali masjid kita, air minumnya punya kita, santri. Dapatkan di toko terdekat, sekaligus endorse. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid bukan hanya untuk mencari akhirat, masuk surga, dapat naungan di padang mahsyar. Masjid juga tempat umat untuk memasarkan dagangannya. Oh, Abdul Somad mengajak orang jualan di masjid. Bukankah Nabi mengancam, la arbahallahu tijaratahu, siapa yang jualan dalam masjid, semoga Allah tidak memberikan keuntungan para dagang bisnisnya. Bukan menjual barangan dagang dalam masjid, bukan itu maksudnya. Masjid punya minimarket, masjid punya tempat jual beras. Sekarang pedagang, petani-petani kita dijerat oleh rentenir lintah darat. Pada musim menanam mereka ulur uang, diberi pinjaman untuk beli bibit, diberi pinjaman untuk beli pupuk. Setelah dia terjerat, nanti pada musim panen harga padi ditekan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya. Dia tidak bisa jual ke tempat lain. Kenapa? Karena dia sudah tergadai, lehernya sudah terjerat oleh lintah darat. Datang pengurus masjid langsung ke kebun-kebun padi, ke sawah-sawah, bertanya, berapa harga padi kalian? Untuk tahun ini kami tidak bisa lagi Pak pengurus masjid, karena padi kami sudah dibeli rentenir. Tahun depan kami yang beli. Gak bisa juga Pak pengurus masjid, karena kami nanti pasti akan beli pupuk, gak ada uang lagi. Uang panen ini untuk bayar hutang, nanti ngutang lagi sampai hari kiamat. Apa kata pengurus masjid? Untuk musim panen tahun depan kami yang akan beli, putuskan hubungan kalian dengan riba. Masjid bisa menyelamatkan umat, memakmurkan ekonomi umat. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Ustadz Somad cuma teori aja, kami sudah mempraktekkannya. Yayasan Tabung Wakaf Umat tiap bulan beli beras langsung ke petani, menyelamatkan, harganya bisa kita naikkan untuk memakmurkan umat. Jadi masjid tidak hanya khotib naik berceramah, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkit dari kubur seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Tapi ekonomi umat tidak kita perhatikan. Abdul Somad kemana-mana ceramah, konsennya pada tiga. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak-anak ke sekolah Al-Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Perbaikan ekonomi umat, belanja ke warung umat, belanja ke warung tetangga, belanja ke minimarket masjid, supaya uang umat berputar. Kita tidak hanya berpikir murah, tapi kita berpikir apakah kalau saudara saya ini untung, keuntungannya akan dia pakai untuk pesantren, rumah tahfiz. Kebanyakan orang memperkaya orang kaya, bukan memberdayakan jamaah. Maka kita mesti berpikir. Yang ketiga, masjid membuat solid, karena jamaah yang paling ramai adalah jamaah masjid. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan, maka orang masjid memilih orang masjid, orang sholat memilih orang sholat, sehingga suara umat tidak diambil oleh orang lain. Hari ini suara kita diambil orang lain, minuman orang lain kita pakai, bisnis kita dijalankan orang lain.
bukan orang yang sholat, bukan orang yang solid, bukan orang yang satu masjid, maka ini akan menyebabkan umat menjadi lemah. Ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, tapi kalau sudah bicara politik habisi. Bukan kata Abdul Somad, itu kata Buya Muhammad Nasir dalam perjalanan hidup beliau. Kalau ada orang Islam ramai-ramai bersolawat, berzikir, biarkan, karena dia tidak akan mengganggu ekonomi kita. Tapi kalau umat Islam sudah solid, membeli beras sesama dia, bisnis air minum sesama dia, bisnis pakaian, ini menjadi ancaman. Awasi. Maka umat Islam mesti kuat. Nabi Muhammad SAW di samping membangun masjid, maka dia juga membangun pasar Madinah. Makanya orang Yahudi heran, ini Nabi kok aneh, kenapa dia masuk pasar? Dulu yang namanya Nabi itu ngurus akhirat aja, ngurus spiritual aja, urusan pasar biar kami urus, kamu ngurus masalah ketuhanan saja, masalah tauhid saja. Nabi masuk ke pasar, Nabi periksa barang-barang dagangan, Nabi masukkan tangannya ke dalam, Nabi inspeksi mendadak. Ya sahibat ta'am, hai penjual tepung gandum, hai penjual kurma, kenapa dicampur antara kurma yang kering dengan kurma yang basah, yang kena hujan? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Lalu kamu campur? Iya. Kenapa kamu campur? Biar supaya laku semuanya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap sebagai nabi yang aneh karena ngurus pasar. Hari ini pun begitu juga. Kalau ada ustadz ngurus pasar, ustadz gak usah urus pasar. Ustadz ngurus idgham qalqalah gunnah bila gunnah nun mati ketemu dengan qab min qablikum. Nah itu ustadz yang bagus. Ustadz tajwid mantap. Ustadz yang mengajarkan idgham qalqalah gunnah bila gunnah, tauhid sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul awadis, bagus. Tapi juga yang memikirkan ekonomi umat, yang mengajak umat untuk belanja ke warung umat, yang mengajak umat untuk berputar uangnya di antara umat, maka itu juga kemakmuran umat. Oh, ini Abdul Somad anti kebinekaan, bukan saya cuma menjelaskan apa yang ada di baleho. Salahkan pengurus masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini umat Islam kalau dia tidak mapan secara ekonomi, tidak kemakmuran umat, maka dia bisa jadi murtad. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Fakir tipis sekali dengan kafir. Orang akan menjual akidahnya hanya karena sebungkus mie instan. Kenapa? Miskin. Orang mudah menjual suaranya hanya karena sawer 50.000. Kenapa? Fakir. Tapi jamaah kita yang mapan secara ekonomi, dia insya Allah selamat, anak-anak cucunya juga selamat insya Allah. Datang sahabat Nabi sakit, dijenguk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi ditawarkan hartanya, ambillah semua hartaku ini untuk Islam ya Rasulullah. Nabi tidak mau. Kalau kau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah, 50%. Nabi tidak mau. Kalau tidak mau ambil setengah, as-sulusu, ambil 30%, sepertiga ambil ya Rasulullah. Kata Nabi, anta da'a warasataka aghnia, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu secara ekonomi, mapan, khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan anak cucumu miskin, susah, melarat, fakir, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta jadi pengemis. Tinggalkan anak cucu kita dalam keadaan mapan secara ekonomi. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Sekarang banyak orang makan halal haram, hantam kromo, bantai saja, korupsi, nepotisme demi untuk anak cucunya supaya mapan secara ekonomi. Kamu kenapa makan riba? Kamu kenapa korupsi? Kenapa tipu? Kata Abdul Somad, lebih baik kita meninggalkan anak cucu dalam keadaan mapan ekonomi walaupun dengan riba. Saya nggak pernah ngomong begitu. Saya mengatakan carilah yang halal demi supaya anak cucu kita tinggal dalam keadaan mapan secara ekonomi. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat badannya, kuat ekonominya, mapan keuangannya, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah.
daripada al-mu'minul dhaif, daripada mukmin yang lemah, yang miskin, susah dan melarat. Kita bangun kekuatan ibadah melalui masjid, dan kita bangun kemakmuran umat melalui masjid, sesuai dengan tema yang diberikan panitia pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan kedua tujuan ini tercapai sebelum kita mati, insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Apa yang Ustaz lihat dari tadi sudah sampai jam 6.00. Itulah batas waktu kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah salah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allah maftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu ilmu pengetahuan sebagaimana kau bukakan kepada para wali-wali dan nabi-nabimu ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi pengamal Al-Quran, orang yang memperjuangkan Al-Quran. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, para kiai, para guru, para habaib kami, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali man syarakana, semua yang ikut dalam program kajian kami subuh ini. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.